Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'du. Marilah senantiasa memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala di atas limpahan rahmat dan nikmatnya Allah, sehingga kita masih diberikan kesempatan, keluasan daripada waktu, sehat badan dan pikiran, sehingga tergeraklah langkah menuju ke tempat berbuat ibadat, memuja dan memuji akan Allah. Selawat beserta salam marilah sama-sama kita sanjung sajikan kepada penghulu alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda Rasul yang selalu mengarah dan mengajak umat manusia untuk mengenal akan Allah dan berbakti berubudiyah kepadanya, dan juga kepada al dan sahabat keluarga beliau sekalian, para tabi'in ulama mutaqaddimin wal mutakhin yang mu'tabar. Abu Imam Masjid yang Tuhan hormati dan ulan muliakan, kaum muslimin gura-gura ulun Tuhan sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Izinkan ulun Tuhan segala ulun Tuhan memasuki dalam rukun al-khutbah, menyampaikan sedikit daripada mau'izatul hasanah yang kiranya Allah memberi manfaat bagi diri ulun Tuhan sendiri dan hendaknya bagi kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan yang singkatnya, marilah sama-sama kita mengingat tentang satu firman Allah yang berhubungan dengan doa. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza salaka ibadi anni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa qala ta'ala fi atil ukhra ud'uni astajib lakum. Sadaqallahul aliyyul azim. Nabala Allah dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Ud'u punya istilah kamu buat orang hidayah atau istilah bahasa Arab atau kaedah bahasa Arab. Ud'u itu merupakan fi'il amar, karena lafaz amar tersebut merupakan adalah falafudhu idza utliyaqat fayuhmalu 'alal itlaqi. Setiap lafaz dalam itlaq maka bertanggung kepada mutlaq. Mutlaq daripada lafaz amar tersebut yuhmalu 'alal wujub, bertanggung kepada wajib. Tapi karena amar tersebutnya muqayyad, ud'uni astajib lakum, dikaitkan kata-kata ud'u tersebut melakai dengan Allah, lakai dikatakan ba'dun terima, karena mengkait makna lakai dengan terima daripada doa pada dirinya hak Allah itu bukan wajib, tapi itu merupakan ada dalam pilihan Allah. Karena memang maka amar itu dikatakan dengan amal muqayyad. Amar dalam ud'uni merupakan amar muqayyad, bukan amar mutlak. Karena amar tersebut merupakan amar muqayyad, bukan amar yang mutlak, maka yuhmalu 'alal ibahah, dan bertanggunglah doa tersebut hukum ada nama sunat. Jadi sama dengan berdoa itu hukumnya sunat, mendoanya melekat Allah Subhanahu wa ta'ala itu hukumnya sunat. Di dalam sunat berdoa, kedudukan berdoa tersebut pada dasarnya itu adalah hakikat daripada makna tauhid. Di dalam sebuah posisi mendoanya adalah katanya melekat Allah. Lawatin daripada doa tersebut terkandung ada dua makna. Yang pertama adalah terkandung dalam doa kepada makna iftikar.
dan juga terkandung disenan kepada makna istighna. Kesimpulan di dalam tauhid itu adalah sama dengan mengamalkan ilmu tauhid. Makna iktikad dalam doa itu artinya manakala tanya dalam keba Allah Ta'ala tegak mendadakan hukum takwi roh delemu. Manakala dalam keba Allah Ta'ala rezeki dalam doa itu mendadakan takwi bahawa saya katanya nyogasin. Manakala dalam keba Allah Ta'ala bantuan itu mendadakan tanya berhajat kepada Allah. Manakala dalam keba Allah Ta'ala ilmu itu mendadakan kita ini adalah jahil. Dan manakala kita mohon kepada Allah Ta'ala sesuatu itu mendadakan kita lemah daripada sesuatu itu sendiri. Karena memang kandungan daripada makna doa, maka doa itu adalah barang siapa yang berdoa itu mengamalkan ilmu tauhid sesuai dengan hadis Nabi yang berkata ad-du'a mukhla ibadah. Doanya depan Nabi yang utak dalam ibadat. Bahkan depan Nabi doanya utak ibadat karena terkandung makna dalam doa tersebut itu adalah iftikar. Hamba itu sangat berhajat membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang masalah doa tersebutnya adalah mempunyai syarat dan adab. Di antara lain adalah katanya waktu dalam doakan Allah Subhanahu wa taala bersih syarat. Syarat yang pertama adalah benahi sembahyang. Yang kedua menghadap kiblat. Yang kelih bertapilih wadai yang god-god yang mustajabah doa. Yang kedua bertapilih bahawasanya wadai baca doa lafai betul. Sebab bahkan karena lafainya makna ikut lafai. Manakala ada baca doa tersebut lafai salah, walaupun dangit dalam doa yang makna betul tetap salah. Yang makna salah. Cuma dalam salah-salahnya menu seandainya tanggap Allah Ta'ala berhenti kira katanya kanumin. Seandainya nukum la Allah katanya kanumin wadah dan melagai Allah. Yang lebih god hai dia hukum nukum kanumin lagi nimit lagi bubak mai. Ikala nimit ma ikun bak mai nebuh bu nebuh tuah-tuah nebuh tentut kanumin. Makna tuah jomji, makna tut akiraya. Yang ibu limai kana kiraya neta. Ibu jubu kanu limai tabai ibu tuah. Makna tuah ibu limai tuah. Makna tut ungkut pati lafai salah liurung dengu keputu ya salahnya. Yang darab Pak Allah denyo ada jemunan. Degedi dekun-kun ruh salah-salah lafai. Penukum dah Allah betul dah salah denyo. Sebab mungkin cindumnan juga tu. Ada kala memang mungkin kelah lidah roh ke salah. Jadi yang terharap Allah yang salahnya betul. Penukum betul lah Allah barang salah dah bacanya. Sebab katanya mendengar min makna nimit dengar dah buat, dengar dah bono, dengar dah minta, dengar nyo, dengar ji. Yang mentang dengar dah buat, dengar menuntut minta lemeh gerana min. Yang terharap Allah katanya hukum mendengar min dengan minta ilmu. Jadi nyata min tu dalam kebab Allah tegediru salah-salah tak baca. Yang terharap Allah menanggap lebih yang biar tak salah. Kemudian ikut daripadanya adab dalam doa. Karena ayat yang lain Allah nak pegang. Ba'da Muhammad ya Muhammad wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa Muhammad wa idza salaka ibadi, apabila menanya akan aku pada engkau ya Muhammad oleh hambaku tentang aku, katakan olehmu ya Muhammad bahawa sungguh aku dengan hamba aku itu adalah sangat dekat. Jadi kepada Allah hai Muhammad, bila ditanya oleh umat kata tentang masalah lun, tak pegah kata Muhammad lunyo dengan hamba lun do tatan. Yang harus digarisbawahi di sini adalah dalam firman Allah, siapakah yang dikatakan dengan hamba. Kalimat kata hamba ada dua pengertian. Ada hamba yang dikatakan dengan mukmin dan muti, ada hamba yang dikatakan dengan asi. Mudah-mudahan maksud dalam firman Allah wa iza zalka ibadi anni ibadi adalah hamba itu yang muti, yang tidak melaksanakan perbuatan maksiat.
Kemudian jikalau memang menanggung takalan bahwasanya tentang masalah genari hamba, tentang masalah kedudukan seluruh urusan yang hamba Allah, nepegah li Allah dalam hadis kursi, wa ilam tasbir alal bala'i walam tarda alal na'mai walam tarda alal qada'i walam tashkur alal na'mai walam tasbir alal bala'i falyakhrud min tahti samai. Nepegah Allah, apabila anda tim syukur akan nikmat lun, bila lun bi nikmat kepada kata anda syukur, kiban anda syukur anda takalan bahwasanya nikmatnya nadalun dah takalan ada meda garod. Jadi manakala setiap nikmat Allah yang ditakalan nikmat tersebut merupakan hasil jerih payah usaha rodo yang ana mendalih bila Allah Subhanahu wa taala, itu sebagian daripada pengertian kufur akan nikmat Allah. Lebih dalam bermakna kufur akan nikmat itu adalah kita gunakan nikmat itu pada jalan murka Allah. Maka jikalau disimpulkan kufur nikmat, syukur nikmat itu ada 3 macam. Yang pertama, syukur nikmat dikatakan dengan bil lisani. Yang kedua, syukur nikmat dikatakan bil fi'li. Yang ketiga, syukur nikmat dikatakan bil qalbi. Yang dikatakan dengan syukur nikmat bil lisani itu adalah setiap kedatangan nikmat Allah, terlepas nikmat itu besar dan kecil, terlepas nikmat Allah raya dengan ubud, maka setiap nikmat yang datang itu selalu kita mengucapkan alhamdulillah. Sabonafah tadari itu satu nikmat, sabonafah tak perlu satu nikmat, segala alhamdulillah. Jikalau memang faedah untuk nikmat Allah suha, jikalau hendak menghitungkan akan nikmat Allah supaya kita ingin mensyukuri akan nikmat tersebut, sungguh memang kita tidak bisa. Sabah nafah tak dari sabah nikmat, sabah nafah tak perlu sabah nikmat, nadakun sabah nafah tak dari 3 tu alhamdulillah, tadrik nafah 3 tu alhamdulillah, tak perlu alhamdulillah. Nikmat nafah, nikmat kawala, nikmat kita jak ngaki, nikmat tak perlu makanan rasa lezat, nikmat kesenangan, nikmat harta benda, nikmat sehat badan, nikmat kemuliaan, nikmat ilmu pengetahuan, sangat luar biasa nikmat yang Allah berikan. Jikalau ingin kita mensyukuri akan nikmat tersebut, jangankan banyak, satu nikmat pun terlalu amat sukar kita syukuri. Maka sekurang-kurangnya syukurilah sebatas yang mampu kita syukuri, jangan dikufurkan. Jadikan alhamdulillah setiap nikmat yang dekat daripada Allah, itu namanya, artinya itu mensyukuri akan nikmat Allah bilisani. Yang kedua adalah syukur nikmat bil fi'li. Syukur nikmat bil fi'li itu artinya sarful abadi, ma khalaqallahu ila ma khuliqa li ajlihi. Yang dikatakan dengan syukur nikmat bil fi'li itu adalah digunakan atau dipergunakan oleh seorang hamba Allah setiap nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepadanya pada tempat yang disuruh pergunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah bila Allah lebih nikmat kepadanya, apapun bentuk nikmat Allah taala bi, jikalau memang tak gunakan nikmat yang Allah yu gunakan, jikalau memang tayo tak pakai nikmat Allah pada tempat Allah yu pakainya, menggunakan nikmat Allah pada tempat tujuan diciptakan nikmat itu sendiri, itu artinya kufur akan nikmat, itu namanya syukur akan nikmat. Nabila Allah kepada katanya nikmat sahabadan, kaya nukakak Allah nikmatnya bakutai ke Allah minta nafkah kerana min ke mana min. Kemudian nabila Allah kepada katanya nikmat harta, kaya minta hartanya yang halal beda minta yang haram. Oh, tak ada demung harta yang halal tak gunakan bah yang Allah yu gunakan hartanya. Pakai harta tersebut bani Allah, itu artinya syukur akan nikmat Allah bil fi'li. Yang ketiga adalah syukur nikmat Allah bil qalbi. Syukur nikmat Allah bil qalbi itu adalah artinya dengan engkau lihat berdasarkan bahwasanya setiap nikmat yang nampak tanyo itu semata-mata anugerah dan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila ditanya liron, cuman katanya hana roh tekua pi walid roh tapi mono nekalan. Seandainya bila tak tergedi nikmat Allah dengan tamita karot kiban tak pegot hai tak muka,
Kajut tamukat kabah gede tamukat. Nyan tamukat nyan tukah tanyo pasau barang lang gede. Alih pasau barang lang gede, pangkanyan panai ada duan biji. Alih pasau barang lang gede, tadu ilikoi gede di. Putra tapre, kan tapre tamau dia mublau. Nan tanyo nan utah hurumukat yang minta hurumublau. Nata minta hurumublau hana berarti Allah intaci. Bedah diurung ke jauh belang padi. Nyan padi kelih tanam lalu ho kaliu gina. Paling dipupuk itu ya jaga penyakit tagai. Nata jurut anu padi senu tantrang ngan jujur ada dua di moji. Pat maya tang tanyo liu tak biu tagai ru ini. Takun putra teman tak kerja tenaga kau ada Allah ji. Jarum bergerak Allah bergerak ti Allah bergerak mata Allah bergerak nak pikiran Allah pun sehat badan Allah pun yang tu pun tak tanyo ada Allah ji. Jadi bodoh tak mandum ada Allah. Itanya tempat sagai, tempat Allah lah, kuyak Allah lah pada bodohnya. Jadi dia tak kalamnya ada Allah. Kadu tak kalam ubina nikmatnya pada Allah sehingga tak alamatkan kepada Allah. Itu dikatakan dengan syukur nikmat bi qalbi. Bak abghara Nabi Allah Daud alaihi salam. Numunajat dengan Allah atau berkhabar dengan Allah. Dan yang dia Allah bak dia Nabi Daud ba Allah ya Allah, kaifa ashkurun ni'mataka ya Allah, kiban cara ya Allah lu syukur akan nikmat don, sementara nikmat don ya Allah lebih baik daripada syukur lun. Kiban teman hukum nikmat Allah lebih baik daripada syukur ganya menemufum contohnya. Bila misi Allah Taala Nabi katanya akan harta benda. Peng seharta benda, peng mutuji. Bila Allah Nabi kepada tanya harta benda, setengah daripada syukur nikmat harta badannya dengan sedekah. Dan han mampu dalam sekali katanya menyelamat dia kreat. Sebab menyukrit harta roh dalam berkah sayang di kebeng. Jadi manakala bila Allah kepada tanya nikmat harta benda, untuk tersyukuri harta bendanya yang bila Allah kepada tanya nak dekat nikmat tabadu nebuh lama dia tanya yang namanya nikmat murah. Nak dekatlah Allah nikmat murah lama dia katanya. Dengan murah yang lama dia nebuh Allah. Dengan murahnya kedam sedekah daripada nikmat harta yang Allah punya. Sedangkan murahnya nikmat Allah sih. Berarti untuk mensyukuri nikmat yang pertama, Allah itu mendatangkan nikmat yang kedua. Untuk mensyukuri nikmat yang kedua, Allah mensyukuri akan nikmat, memberi akan nikmat yang tiga. Untuk mensyukuri nikmat yang ketiga, Allah selalu melimpahkan nikmat yang keempat. Berarti nikmat Allah itu lebih tinggi daripada syukur yang kita syukuri akan Allah. Memang lagi yang hukum, maka wajar Nabi Daud nekun kibat teman ya Allah lalu syukuri akan nikmat Allah jawab, hai Daud, ikahna kena Allah pada Daud. Hai Daud, ikahna engkau kadang-kadang mendau pina nikmat yang napakahnya nak talung. Bek nam tapu yang kapike kata aku mandum talung. Mio kadang-kadang hai Daud pina nikmat pakahnya talung mandum. Yang berarti Daud ikah ka syukuri akan nikmat lu. Yang kenyan syukur hai Daud ikah. Mana-mana kan dia Imam menyadung Nabi Daud mana neperala Allah. Itanya kan lagi nyanji badu takalan dalam hati dia bahwasanya ubina nikmat Allah yang nampak tanya yang madu-madu hasil merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah failam tasbir alal balai. Bila memang Allah Nabi bala kepada kata handa tim syukur, handa tim sabar. Sebab sabar balanya berat. Bila Nabi Allah bala ada tubuh dengan sakit, biasanya tanya mengeluh. Bila Nabi Allah bala ada harta, tanya juga mengeluh. Bila Nabi bala Allah ada keluarga, tanya juga selalu mengeluh. Karena sangat sedikit pandangan mata hati yang terbuka yang bisa melihat bahwasanya setiap yang menyakiti jiwa dan manusia itu merupakan bala. Setiap bala Allah telah Nabi bala kecuali dua hal. Yang pertama, Nabi bala Allah karena li maksiat. Yang kedua, Nabi bala Allah karena beri murtabat ba Allah. Teman dalu do di dunia
Memang lebih balal Allah hana peri-peri. Habis ada harta, ada keluarga. Habis ada keluarga, dia ada harta benda. Habisnya ada debuh roh tu. Habis sakit tengok, sakit anak miat. Habis anak miat, kama anak miat. Habis anak miat, kahadai pungut legom. Hino karlo, hidih ka masalah. Mudubi-dubi pun masalah yang terjadi antara saling itu. Cobalah terbuka pandangan mata hati itu. Menyokan lagi berarti Allah lebih kepada katanya. Coba dilihat, ini ada dua hal. Seandainya wadah lalu bahwasanya tanya nyuruh taat. Berarti bala Nabi Allah itu merupakan karena bayu pangkat. Kena berikhlas itu dikatakan ujian. Menyuruh bila Allah kepada ulama itu dikatakan ujian. Menyuruh ujian itu bukan ada ikut. Menyuruh ada ikut ujian ada ikhlas tu. Lagi ada ni tu. Dekat ni kata waktu ujian ni gula. Ada ujian tu. Handi ikut ujian ni. Sampai dengan diplung ni bak ujian. Kan hati ikhlas handi habaq hana nilai. Mana ceritanya? Wadakan uji Allah dengan semakin tingginya ujian. Semakin tingginya pangkat dan mutabatnya Allah berikhlas. Itu yang mengeluh biji baju terkait di roh berat lagu. Hana dentai yang murut makam tanya masing-masing. Yang kejut menung menyodacok intisari hukum lagi tanya. Ujian anak SD murut rawai. Ujian anak SMP lagi nyancit. Ujian anak SMA karir baju. Ujian anak kuliah lebih tinggi lom. Ujian para dosen-dosen sangat luar biasa lagi. Menangkap ujian tanya Nabi Allah. Jikalau untuk ikhlas murut posisi tanya masing-masing. Menyopangkat tanya Allah tingkat SD menan ujian. Menyopangkat tanya Allah tingkat SMP menan ujian. Menyopangkat tanya Allah tingkat SMA menan ujian. Menyopangkat tanya dekat kuliah dan cok profesor pangkat tingkat yang tinggi. Itu murutnya ujian Nabi Allah. Memang katanya takalan memang dosa dulu. Kalau ujian itu namanya teguran daripada Allah. Jikalau teguran daripada Allah Subhanahu wa taala, mulailah mencari jati diri kita sendiri. Makna mencari jati diri, cita tanya saudara waktu pernah salah dengan Allah, silakan dirujuk dan ditobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan taubatnya, dengan rujuknya, dengan kembali kepada Allah daripada kesalahan yang kana, bala itu akan dikurangi atau dipindahkan. Balanya dipindah oleh Allah. Yang kejut menung le dosa le bala. Le dosa mata bak bala bak mata le bala. Le dosa perut bak perut le bala. Le dosa ki bak ki le bala. Le dosa jantung bak jantung le bala. Hai pun jantung ade jantung ada bereng gado dengki ke gop iri ke gop daru hanaga ke gop. Jantung ada bereng bak jantungnya le bala. Le pamadi ade nagat badenya le bala. Le pat-pat mentang yang le dosa. Tunggulah saatnya di sana Allah akan memberi bala. Balanya maksud pura. Balanya ditunggu oleh Allah nenek pampun dosa katanya pak yang dalam. Jadi sebab mana pekan buat Allah mana? Sebab anda di kampung tu rawan ne bre-bre dah Allah nak lagi. Si bulan 2 bulan si dun 2 dun ledun hana dah taubat. Ne beli dah Allah bajut. Bentuk dah buat dosa lam hana dah lagi pun Allah. Ne berat dalam ne beli ni bajut dah buat dalam hana dah taubat ke beli dalam. Hanti ke beli bak tubuh roh kita mah bak mana mit hanti ke mana mit kita mah bak pada yang artinya benar pernah merasa dendam dan tengap tapi dalam dosa. Kaya susah karena banyak dosa. Jikalau disimpulkan bala itu adalah kesimpulan kebanyakan karena banyak dosa. Semakin banyak dosa semakin banyak bala. Yang kelima adalah riyadha kepada kata-kata Allah. Jikalau katanya memang hana riyadha kepada kata dan kadar Allah, makna kata ketentuan dan keputusan Allah dalam azali terhadap perihal kehidupan hamba dan makhluk itu merupakan dikatakan kata kadar. Yang nyata kata kadarnya, yang lahir kata kadar dalam kehidupan daya. Jadi satu kata kadar Allah, bisa nyata kata dan kadar Allah Subhanahu wa taala bagi daya hamba. Pekuh danyo riyadha, pekuh danyo senang, adakala memang bengeh kepada kata-kata Allah. Teman ihna orang bengeh, menyo secara lahir hana, tapi secara batin mungkin nak, meno lahir batin mungkin nak.
kadang mesti dah pegah menung itanya dah minta rezeki agak sempit susah-susahan igok mudah jojum demung itanya susah jojum demung wadesan mudah igok susah itanya mungkin itibit pertanyaan nama dia itu kijit deman igok menang ilung menung kijit deman igok mudah ilung susah kijit deman igok senang ilung menderita kijit deman igok makmum ilung sempit. Pertanyaan yang tak debit dalam hati kita atau mungkin bahawa lamabah debit pertanyaannya kemanakah kita alamat pertanyaan tersebut yang pertanyaan yang datanya tak alamat jika tahu yang tertuju tahu tidak lain tidak bukan kecuali alamat pertanyaan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala data yang depan Allah kerja Allah long penuh lawatnya daripada data yang tersebut menandakan tanya hendak senang dan barang yang Allah bing. Contoh mesti menang kena minta dia kena kepeng 5 nemi dia kena hayapun lebih peng pula baju mizu itu tajak peng 5 ribu tajak nyempat peng baju mizu ingin wadah 5 nemi teman dumnong nabi ya hukum pada berarti menandakan keputusan tajak 5 ribu ante berarti keputusan itu salah tajak buat doh tajak atau buat limang kanai mengdoh kin kabere berangkaju nanti yang di ya benar. Wadai kahnak yang lem hukum kabere, nyen kacocok sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan roh gitu ji. Itanya untuk mana? Pakan ya Allah ilung menung igom mendek yang katanya Pak Allah mendadak pertanyaan tersebut adalah dalamakan kepada Allah. Berarti sama dengan seolah-olah Allah butuh lebih nyen katanya itu salah. Jikalau memang katanya hendak rida kepada kata-kata Allah, kalubah li Allah leboh tanda. Jikalau memang hendak merida kepada kata-kata Allah, jikalau memang hendak bersyukur akan nikmat Allah, jikalau memang hendak sabar akan pada Allah, nebala Allah, falyahrud min tahti samai, falyatlub rabban siwaya. Nebala Allah debit iup langit lu. Bekli mutuhan ngalun mufum kalimat debit iup langit Allah mufum kalimat depan Allah bekli mutuhan ngalun berarti nuusai le Allah Ta'ala ketenyo daripada mutabat hamba berarti tenyokan hamba Allah di saat nuusai le Allah daripada mutabat hamba berarti Allah tidak mengakui lagi kita sebagai hambanya walau na tak semayang walau na tak puasa walau na tabuh zakat walau na tajak haji tapi nikmat Allah ada tim syukur tapi dia katanya pada Allah haid tak sabar tapi dia kata-kata Allah selalu tak tentang kedap katanya akan debit dalam mutabat hamba Allah menyedebit pada mutabat hamba Allah pakai deman doanya mardud seperti firman Allah wa idza salaka ibadi anni hai Muhammad bila adanya bagata li hambalun yang benar dipegah tak garis bawahi kalimat hamba yang tak biarkan hamba Allah mereka yang syukur akan nikmat biarkan hamba Allah mereka yang sabar di atas bala biarkan hamba Allah mereka yang senang menerima qada dan qadar daripada Allah Subhanahu wa taala di saat dia melaksanakannya mandung baru ukun dan nyonya hamba Allah di saat dan nyonya hamba Allah ujibu dakwah tad'u kapanpun berangkapanpun kedua melakai Allah Subhanahu wa taala doa itu akan dijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyamanan menung harus perhatikan itanya biasa dalam doa mentang-mentang sebab musabab hantung doa Allah hana da peremun sebenarnya hanya menan benar da peremun dah sebab atau dah masalah dengan nama masalahnya Allah hanya terima doa kita oh tak kalah hukum surah meno sang-sang meno oh dalam doa bah pilih hurung pilih draw pada pilih dan pilih draw tu ada dalam doa ku cocok buat dalam doa puana makanan dapat you pergi bantu lumpuh hana sempat dengan tuan orang dalam wadah tingkatnya tentang masalah-masalahnya lelam persoalan sebab-sebab mardud doa mungkin nanti tubuh macam tu penyebab hanya timang doa oleh Allah Subhanahu wa taala cuma dah antaranya sabah tu lumburah mandang Allah hanya tung doa innallaha yaqbilu min qalbin lahin ghafilin
Allah hanya terima doa orang yang kalbin lahin mu'en ghafilin lalai menu mu'en kedaya dalam doa dan baca doa li nubimum puduk jarah dudun berjini ingat puduk jarah dudun yang kemu'en tegedi negeri malaikat yang Allah putra kalakai berduduk uban bin pura-pura kalakai kan jarah dudun tak puduk menyetangi urung putra mentang nak urung putra mentah terkah kalakai matanya jarah dudun puduk anak manyang kedai kebun maka sunat tak melakai jarah apa kumanyang kedua tak boleh mak Allah talakai panbi ke pura-pura nyopuru jarah dudun mentang seolah-olah talakai pura-pura Allah telah akan panbi nampaklah kesubuhan hati keyakinan hati yang talakai Allah bit-bit harap Allah bernabi yang setengah daripada mana adab berdoa yang itu Allah innallaha la yaqbilu min qalbin lahim ghafilin Allah hanya terima doa orang yang mu'min dan ghafilin lalai doa keroi hati keroi doa kebacanya lah hati medih jadi nyat padik-padik macam perkara yang harus terima doa Allah. Jadi kesimpulan yang kita simpulkan adalah jikalau ingin doa kita yang beruntung oleh Allah, yang pertama syukur nikmat, yang kedua sabar nikmat bala, yang kelih bersenang dan terima kata-kata Allah. Kemudian bila ingin doa kita yang beruntung oleh Allah Subhanahu wa taala, tamahlam hati baik lalai dan baik mu'en di dalam doa, memohonlah kepada Allah dengan sesungguh-sungguh hati yang memang permohonannya kepada mu'min. Jadinya dah lemah pada Allah secara lahir pun bedanya. Hanya demikian dapat ulun tuan sampaikan. Lebih dan guru ulun tuan lagi maaf dan jino di mana terdapat kekurangan, kesalahan, kejanggalan, kesilapan, mohon sedikiranya untuk diperbaiki. Jenong Abu Tengku Rungsit sekalian, sama-sama kita masuk dalam rukun dua khutbah kiranya untuk diperhatikan.